Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita membaca Ummul Quran. Ala haddin niyyah wa likulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan pembacaan Ummul Quran tadi kita semakin mencintai Al-Quranul Karim. Oke, pada hari ini kita akan membahas bagaimana cinta kita kepada Al-Quran dan hadis, ya. Pelajaran Al-Quran hadis, kita akan mulai mencintai Al-Quran dan hadis. Oke. Yang pertama yang perlu dipahami adalah bagaimana kita mencintai Al-Quran dan hadis. Ya, pertama adalah pengertian mencintai Al-Quran dan hadis. Cinta berarti selalu mengingat dan memikirkan dalam hati. Kemudian terwujud dalam tindakan nyata. Orang yang mencintai sesuatu, hatinya akan selalu mengingat dan memikirkannya, dan akan rela berkorban untuk sesuatu yang dicintai. Jadi di sini mencintai sesuatu, ya, cinta itu berarti dia sering mengingatnya, memikirkannya. Baik siang maupun malam selalu ingat dan memikirkan. Kemudian ada di dalam hatinya. Orang yang mencintai Al-Quranul Karim dan hadis, maka pertama tindakannya harus sesuai dengan Al-Quran. Kemudian ucapan dan yang lainnya juga sesuai dengan hadis. Oke, itu cinta berarti selalu mengingat dan memikirkan di dalam hati. Kemudian Al-Quran dan hadis adalah dua sumber utama dalam hukum Islam. Ya, jadi sumber utama yaitu adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian nanti ada ijma' dan qiyas dan selanjutnya. Dua sumber utama dalam hukum Islam, setiap orang Islam harus mencintai keduanya. Karena dengan demikian dia akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ketika kita mencintai keduanya, maka kita dipastikan akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian apa dalilnya? Apa perintahnya? Apakah ada yang memerintahkan terkait kita mencintai Al-Quran dan hadis ini? Oke. Sebagai seorang muslim, mencintai Al-Quran dan hadis banyak banyak dalil, ya. Di antaranya adalah surah Al-Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian, ya, dalil selanjutnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Bukhari, ya. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatan Nabi. Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara, ya. Kalian tidak akan tersesat apabila berpegang pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Ya, jadi dua perkara ini yang harus ada, yang harus kita sebagai pedoman, ya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Nabi adalah Al-Hadis. Keutamaan mempelajari Al-Quran, ya. Setelah cinta, ya, kita memahami pengertian cinta, kemudian kita mendapatkan dalilnya. Selanjutnya adalah keutamaan. Apa utamanya mempelajari Al-Quran? Mempelajari Al-Quran adalah kewajiban bagi setiap muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran
dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ya, hadis Rasulullah tentang keutamaan mempelajari Al-Qur'anul Karim. Bentuk-bentuk mencintai Al-Qur'an dan Al-Hadis, ya. Bagaimana kita akan dikatakan mencintai Al-Qur'anul Karim dan hadis apabila kita tidak pernah melakukan hal-hal yang memang itu menunjukkan bahwa cinta kita kepada Al-Qur'an dan hadis. Ya, salah satu bentuk-bentuknya adalah mencintai Al-Qur'an dan hadis dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, di antaranya berusaha memiliki kitab Al-Qur'an dan hadis meskipun harus menyisihkan uang saku. Apakah semuanya sudah memiliki Al-Qur'an dan hadis? Ya. Kalau belum, mulai dari sekarang setidaknya kita memiliki Al-Qur'anul Karim, ya. Kemudian memiliki kemauan untuk dapat membaca Al-Qur'an dan hadis secara benar meskipun harus mengeluarkan biaya, ya. Ya, kemudian memiliki kemauan yang sungguh-sungguh untuk dapat memahami isi Al-Qur'an dan hadis secara benar. Ya, setelah kita memiliki Al-Qur'an, kemudian memiliki kemampuan atau kemauan untuk membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian memiliki kemauan yang sungguh-sungguh untuk dapat memahami Al-Qur'an dan hadis secara benar, ya. Kemudian rajin mendatangi majelis-majelis ilmu yang mempelajari Al-Qur'an dan hadis, ya. Sering datang ke majelis-majelis ilmu, ya. Bahkan dikatakan orang yang menuntut ilmu, ya, dia sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berusaha menjaga kesucian Al-Qur'an dan hadis tanpa memandang remeh. Menjaga kesucian, ya, Al-Qur'an dan hadis, tidak meremehkannya, ya, karena banyak sekarang orang yang menganggap remeh dengan Al-Qur'an dengan cara membawanya yang tanpa adab, ya, itu sama dengan meremehkan Al-Qur'an. Kemudian memiliki kepedulian apabila melihat lembaran Al-Qur'an, ya, dan hadis berceceran dengan mengumpulkan atau menyimpannya. Nah, ini ya terkait bagaimana ketika kita melihat lembaran Al-Qur'an, ya, yang berceceran, kita kumpulkan, ya, kita simpan, ya, agar jangan sampai terinjak oleh orang lain. Kemudian, apa manfaat mencintai Al-Qur'an dan hadis? Pertama, orang yang mencintai Al-Qur'an dan hadis, ya, memperoleh nasihat, obat hati, petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Itu yang pertama. Manfaat dari mencintai Al-Qur'an dan hadis, ya. Kemudian selanjutnya, yang kedua, terhindar dari kesesatan dan kecelakaan dunia dan akhirat. Seperti firman Allah, ya, yang artinya, jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjuk dariku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Subhanallah, ya. Ini mudah-mudahan kita mampu mencintai Al-Qur'an. Yang ketiga, memperoleh kecintaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ayat yang pertama tadi dibacakan bahwa Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, terkait bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita apabila kita mencintai Al-Qur'an dan hadis. Bisa kita melihat orang-orang yang mencintai Al-Qur'anul Karim dan hadis, maka ada perilaku yang menunjukkan bahwa orang tersebut mencintai Al-Qur'an dan hadis. Pertama, ya, diantaranya perilaku orang yang mencintai Al-Qur'an dan hadis berupaya mewujudkan berdirinya taman pendidikan Al-Qur'an di lingkungan masing-masing. Kalau tidak bisa mendirikan taman Al-Qur'an, maka setidaknya mengajarkan taman Al-Qur'an itu. Yang kedua, ikut serta secara aktif dalam upaya melancarkan jalannya, baik dengan pikiran, tenaga maupun materi. Bisa yang tidak bisa dengan mengajarkan, maka sisihkan uangnya untuk memberikan bantuan kepada TPQ. Selanjutnya, menyediakan waktu khusus untuk mempelajari Al-Qur'an dan hadis, untuk kemudian diajarkan kepada orang lain. Ada waktu khusus untuk belajar Al-Qur'an, ya, karena Al-Qur'an itu harus belajar. Ketika tidak belajar dan tidak memiliki guru, maka membaca Al-Qur'an tidak
sesuai dengan kaidahnya akan merubah makna. Kemudian mengajak orang yang belum mau belajar Al-Quran dan hadis, ya, diajak bersama-sama bagaimana agar mereka mencintai Al-Quran dan hadis, ya. Kemudian selalu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar dalam segala tindakan dan cara berpikirnya, ya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita dalam kehidupan sehari-hari itu harus sesuai dengan Al-Quran. Mudah-mudahan, ya, dengan materi ini mudah-mudahan, ya, kita lebih mencintai kepada Al-Quran dan hadis, ya, dibandingkan dengan buku-buku yang lainnya. Oke lah, boleh ada zaman teknologi ini, ada media sosial, tapi jangan tinggalkan Al-Quran dan hadis. Apabila engkau tidak ingin nantinya, ya, ditinggalkan Al-Quran dan hadis ketika nanti Al-Quran menjadi syafaat di hari kiamat. Itu saja materi pada hari ini. Mudah-mudahan materi yang singkat ini, ya, bisa menambah wawasan kita, ya, kemudian bisa menjadikan mahabbah kita kepada Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.